Nah, di saat sudah nyemprot itu, didiamin dulu ya. Sahabatku, jangan langsung ditarik ya, karena itu rasanya akan sangat luar biasa. Aku sendiri agak susah sebenarnya ngungkapin rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar sahabatku, pemirsa setia channel ini? Semoga selalu dalam kesehatan dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah edukasi agar Anda semua itu tidak lagi penasaran. Seperti apa sih itu rasanya? Ya, jadi sahabatku, ini edukasi penting ya, agar kita itu tahu apa yang diinginkan oleh pasangan Anda, sahabatku. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang Anda mungkin pernah ya istilah di dalam kan ya, istilah di dalam. Nah, ini buat pasangan pasti bukan hal yang aneh. Tapi Anda itu tahu tidak sih seperti apa yang kami rasakan sebagai wanita ketika Anda melakukan itu di dalamnya, sahabatku. Nah, pembahasan kali ini pasti seru ya. Jangan kemana-mana, mari kita bahas selengkap-lengkapnya, sahabatku. Ketika melakukan kegiatan bercocok tanam, sahabatku, umumnya air itu tumpahnya di dalam. Nah, ya, tapi kan ada juga itu orang yang kayak misalnya lagi apa gitu ya. Jadi harus ditumpahin di luar. Sahabatku, kalian tahu tidak kalau air itu mengalir di dalam? Waduh, itu rasanya maknyus banget ya, sahabatku. Namun sebelum dilanjut, sahabatku, bagi Anda yang masih baru bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya, share-nya juga ya, sahabatku. Dan bagi Anda yang sudah setia selalu menemani channel ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya ya, sahabatku. Oke sahabatku, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi ketika hal itu terjadi di dalam, rasanya sangat luar biasa, sahabat. Percikannya itu ada gimana-gimana gitu ya. Rasanya kayak percikan air gitu saja sih, tapi cuma agak lebih ada rasa hangat-hangatnya gitu ya. Nanti pas merasakan itu, sahabatku, seluruh tubuh kami ya itu seakan-akan melayang, sahabatku. Kalau itu percikannya dilakukan di dalamnya, sahabatku, itu akan melayang gitu ya. Sangat susah untuk dijelaskan. Jadi begini saja, sahabatku, buat Anda para suami, ketika mencapai puncak dan terjadi di dalamnya itu, Anda itu lihat ya ekspresi pasangan Anda, sahabatku. Pasti ekspresinya itu agak gimana gitu ya kan. Saya jamin, sahabatku, detik-detik ketika nyemburnya pasti deh ditungguin banget sama setiap wanita. Ya soalnya gimana ya, itu akan sensasinya luar biasa, akan senang sekali,
akan selalu teringat sama momen itu. Tidak tahu kenapa ya, tapi saya jamin 100% istri itu pasti suka kalau proses itu dilakukan di dalamnya, sahabat. Soalnya seperti ini ya, kalau kita melakukan aktivitas olahraga begitu kan ya, kalau tahu prosesnya itu di luar, itu rasanya seperti ada yang kurang. Seperti itu sahabatku, kayak ada yang kurang seperti itu, kayak ada yang belum selesai seperti itu ya. Bayangin aja sahabatku, kayak kita tuh menantikan momen-momen itu pas sudah dekat sampai puncak, tahu-tahu dibuang gitu saja di luar. Nah, itu apaan? Seperti itu ya, itu sangat nanggung banget jadinya. Ya, tapi ya kalau terjadi di dalam itu, jujur saja rasanya lebih luar biasa dan endingnya itu lebih lengkap. Jadi prosesnya itu sangat terasa, walaupun hanya beberapa percikan air gitu saja, sahabatku. Nah, di sini bagaimana hukumnya ketika melakukan itu di luar, sahabatku? Nah, ini aktivitas seperti ini di dalam Islam itu dikenal dengan istilah azal ya. Azal itu mencabut kemudian dikeluarkan di luar. Seperti itu sahabatku. Nah, perihal azal ini para ulama itu berbeda pandangan. Sebagian ulama yaitu kalangan Syafi'iyah, kalangan Hambaliyah memutuskan bahwa melakukan azal tersebut itu hukumnya makruh, sahabat. Tetapi bila ada pertimbangan khusus yang sekiranya itu melahirkan problem, karena ya problem terlalu banyak lah, itu Imam Ghazali menyarankan agar hal itu sebaiknya direncanakan, sahabatku. Nah, di sini sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah itu menyebutkan bahwa azal itu bisa disebut juga pembunuhan samar-samar. Nah, larangan dalam riwayat ini dipahami sebagai makruh tanzil, yaitu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ketika Anda melakukan azal ya, disemprotkan di luar, itu diibaratkan membunuh secara samar ya, sahabatku. Selevel itu. Nah, jadi selain bagi kita itu para wanita itu kurang menyenangkan. Nah, ternyata dalam hukum fikihnya itu hukumnya makruh tanzih ya, sangat dimakruhkan seperti itu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan jika melakukan hal itu berarti orang tersebut itu melakukan pekerjaan yang paling bodoh, seperti itu ya. Nah, jadi kalau disemprotkan di dalam itu sensasinya akan sangat luar biasa, sahabat. Ketika percikan itu menyentuh dinding ya, dinding itu akan terasa gelik gimana gitu. Kemudian ada rasa sensasi hangatnya, kemudian ada rasa melayangnya, kemudian ada rasa bulu-bulu itu berdiri. Nah, itu intinya sangat luar biasa, sahabat. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya jos banget ya. Apalagi kalau seandainya pisang itu ya yang panjang terus ada di dalamnya. Nah, jadi ketika sudah melakukan penyemprotan itu, sebaiknya sahabatku dibiarin terlebih dahulu ya, jangan langsung ditarik. Nah, kalau ketika selesai penyemprotan Anda itu masih diam beberapa saat itu di dalam, itu sensasinya akan sangat luar biasa rasanya.
Aku agak-agak susah sebenarnya sahabat untuk menguapkan rasa itu seperti apa, karena rasanya sangat berkesan ya. Jadi teringat selalu, apalagi ketika suami sedang dinas jauh ya, sedang bepergian jauh, itu akan selalu terbayang, akan selalu terasa hal seperti itu. Dan intinya hal itu akan membuat kita tidak malas kalau diajak beribadah seperti itu sahabat. Jadi saran saya buat teman-teman, buat sahabat-sahabat para suami, itu sebaiknya dilakukan di dalam. Dan ketika sudah selesai penyemprotan, Anda diamkan. Selesai saja itu beberapa saat ya, boleh 10 detik lah, karena itu akan memberikan sensasi yang sangat luar biasa bagi pasangan Anda, sahabatku. Demikian ya, semoga hal ini membawa barokah dan manfaat bagi kita. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel kita bersama ini terus berkembang dan selalu memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian sahabatku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengahnya aja.